No. Halo semua, apa kabar? Kita sedang kebetulan di Jerman. Ini kebetulan saya ada sedikit mau sharing nih ceritanya. Saya kenalan dulu ya. Nama saya Meisi. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi kakak saya yang pertama laki-laki, yang 2 adik-adik juga laki-laki. Jadi sendiri perempuan di rumah. Jadi ya itu juga satu poin juga untuk saya di rumah. Oke, terus kami menikah waktu saya umur 29 tahun. Ya, terus 29 tahun, udah itu kami punya 4 boys. Di mana Christian sekarang umur 37 tahun, yang kedua Fabian umur 35 tahun, yang Steve umur 33 tahun, dan Joy yang paling kecil yang lagi di Indonesia umur 29 tahun ya, mau 29. Nah, waktu itu anak-anak 3 lahir, karena 3 lahir di Jerman, kami waktu itu ke gerejanya di Perki, di Mainz Perki, itu Persekutuan Kristen Indonesia. Dan sering Ibu Bart yang jadi pendetanya ya. Itu Ibu Bart itu istri dari Karl Barth, di mana Karl Barth itu Christoph Barth itu anaknya dari Karl Barth, pendeta yang terkenal itu ya. Dan kita itu, dan waktu itu karena anggotanya masih sangat sedikit, itu jemaat kecil sekali, hanya 25 orang, dan kebanyakan student dan yang berkeluarga juga hanya sedikit, dan anak-anaknya masih kecil-kecil sekali, dan mereka kita nggak punya Sunday school lagi itu ya. Nah, jadi anak-anak seumuran waktu itu sampai Christian umur 5 tahun juga pulang ke Indonesia, boleh dibilang tidak pernah Sunday school ya, tidak pernah. Baru awal kita pulang ke Indonesia, kita masuk ke GKI Yusuf, dan mulai Christian, Fabian dan Steve mulai Sunday school. Dan untuk guru-guru Sunday school ini cukup ini ya, cukup concern sama anak-anaknya, karena setiap dari mereka tidak datang minggu lalunya, pasti minggu depannya kita didatengin nih. Siapa-siapa yang nggak sekolah minggu lalunya didatengin dengan alasan kenapa ini dilawat ya. Dan saya pikir itu sangat baik sekali ya. Jadi mendidik orang tuanya juga untuk ikutan berpartisipasi, untuk lebih mendorong anak-anaknya untuk bersekolah minggu. Karena memang pendidikan yang terkuat, terbaik untuk anak-anak dari kecil bersekolah minggu.
Saya terus terang dari background Katolik, jadi saya tuh tidak pernah kenal sekolah minggu, sama sekali nggak kenal. Nggak tahu sekolah sekarang Katoliknya sekarang saya nggak tahu, tapi saya tidak pernah kenal sekolah minggu, jadi beda ya. Dan waktu itu anak-anak terus menerus bersekolah minggu, SD, TK, dan ya yang saya selama mereka masih kecil yang saya kuatkan yaitu soal disiplin, juga harus sekolah yang betul. Dan kebetulan saya juga dari keluarga, dari asuh papa saya itu sangat 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 strong untuk educationnya ya, harus sekolah yang betul, harus punya nilai yang betul, jadi nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh sembarangan sekolah ya. Dan kebetulan juga di sekolah kita, di sekolah yang cukup ketat, jadi nggak bisa sembarangan sekolah gitu ya. Dan anak-anak pun kita didik demikian, hanya memang mungkin bedanya dengan yang sekarang. Saya juga belajar dari sejak ada MIWF bahwa tidak aja disiplin, tapi disiplin dengan menangkan hatinya anak-anak itu tersebut ya. Kalau hanya disiplin tok tanpa kita menangkan hatinya, disiplinnya akan lebih susah. Itu yang saya alami. Tapi dengan kita menangkan hatinya dulu, itu berbeda ya, kita akan lebih gampang ketujuannya lebih gampang ya. Dan itu yang saya alami. Dan disiplin, dan juga waktu selama masih kecil saya sering juga ya anak-anak mesti sekolah yang betul, sampai SMA ya mereka harus sekolah yang betul. Dan kalau bisa tidak ada les-les yang macam-macam ya, kecuali les berenang itu oke. Tapi kalau les-les tambahan-tambahan kalau bisa saya yang anak-anak enggak ya. Jadi mereka mesti siap, dan mereka mesti rajin ya. Dan selain itu juga kita mencoba untuk belajar menahan diri, untuk anak-anak belajar menahan diri. Dalam arti kata waktu itu tuh zamannya PlayStation ya, dimana banyak sekali teman-teman mereka yang beli ini gampang dibelikan. Dan anak-anak lagi-lagi komplain ke saya, kenapa mereka nggak boleh beli, kenapa kayak gitu. Saya kurang setuju, karena dengan mereka main itu terus, mereka lupa sama semua yang lain ya. Jadi lebih baik mereka kurangi soal-soal itu ya. Saya rada begitu dalam soal begitunya. Dan memang itu saya rasa ya sekarang jadi gampang ya, mereka tidak segitu gampang mendapatkan apa yang mereka mau semaunya gitu ya. Mereka belajar melihat dan tidak meminta segitu gampangnya, karena tahu orang tuanya tidak akan kasih begitu gampang ya. Terus apa lagi ya, dan terakhir itu SD, SMP, dan mulai SMA mereka sudah mulai punya grup teman-teman wanita ya, sering mulai jalan sama-sama. Dan saya hanya bisa kasih pesan ya, mereka mesti lebih hati-hati, karena saya juga agak dulu waktu sama mami juga kurang terbuka ya, mami juga kurang bicara soal itu ya. Saya juga jadi nggak terlalu bisa bicara banyak sama anak-anak ya, apalagi anak-anak boys ya. Saya cuma wanti-wanti sama mereka supaya mereka lebih mature, lebih hati-hati. Dan ya itulah saya rasa yang saya bisa cerita ya tentang anak-anak ya, dengan anak-anak kami ya. Ya, tuh itu dulu. minum dulu. Soalnya panas di sini. Di sini kalau minum tuh airnya ada apanya? Ada sprudelnya, ada ada CO2-nya, selalu begitu. Ya, sebagian besar kan kenal saya ya, Paul, anak keempat dari tujuh bersaudara ya, dimana mami saya tuh punya 6 anak laki dan 1 perempuan yang sekarang tinggal di Adelaide. Dan papi saya meninggal waktu saya umur 20. Waktu itu saya udah di Belgia, baru mulai sekolah. Saya udah setahun kalau salah itu. Dan adik saya yang paling kecil yang sekarang tinggal di sini, ini kita di kebun belakang di rumahnya yang cukup besar. Dia waktu itu umur 14. Waktu tinggal papi meninggal ya. Dan dia sekarang punya istri orang Jerman, Maria namanya,
anaknya 2 laki-laki, dan hari Sabtu kemarin mereka menikah di sini dengan orang Jerman. Anaknya. Bangga juga soalnya sekarang Jerman itu namanya Tirta juga. Jadi yang anak saya, ponakan saya namanya Nathaniel Tirta, istrinya namanya Stefani Tirta Rup, Tirta Rup, ya. Jadi sebagai seorang papa dari 4 putra, sebetulnya kita hanya bisa bersyukur bahwa Tuhan memberikan 4 anak yang sekarang udah dewasa satu persatu dan bisa membangun keluarga sendiri ya, sebetulnya saya pikir hampir tanpa kesulitan. Itu sebetulnya berkat Tuhan yang bukan main. Saya lagi mikir hubungan emosional dengan anak-anak memang agak sulit karena anak-anak kita tuh setelah SMA itu banyak yang jauh. Jadi kalau dilihat dari SD ke SMA itu waktu berjalan begitu cepat, dan kita waktu itu saya tugasnya cari uang dengan bekerja dan punya konsultan sendiri, tapi jadi banyak sekali mamanya, jadi yang mendidik mereka. Tapi kalau saya pikir mungkin saya bisa ceritakan banyak mengenai hubungan saya dengan papi saya, bagaimana papi saya jadi contoh buat saya gitu ya. Dan itu membantu saya sebetulnya membesarkan anak saya, bagaimana saya memandang mereka untuk masa depan mereka gitu. Karena sampai level tertentu papi meskipun meninggal waktu saya muda, umur 20, dan waktu sama saya di sekolah, papi banyak sekali udah rutin pastilah seminggu atau 2 minggu sekali nulis surat, meskipun di 2 tahun terakhir banyak diranjang dan di rumah sakit karena sakit, tapi banyak menulis surat dan mendidik dengan cara jarak jauh ya, karena belum ada email, telepon juga susah, per surat. Dan juga meninggalkan kaset ya, kaset tuh yang kecil itu untuk anak-anaknya kita bisa dengar papi ngomong apa aja, papi mau apa aja. Dan ternyata papi banyak perencanaan untuk masa depan anak-anaknya. Dengan itu hubungan emosional itu di situ terbentuk. Satu contoh yang cukup unik, sebetulnya sederhana sekali. Waktu saya mulai belajar bahasa Prancis, waktu itu saya kan buta bahasa Prancis ya, denger aja nggak pernah. Jadi saya belajar Prancis ke satu desa kecil di Boulogne di Prancis. Selama 3 bulan tinggal di situ, nggak ada yang bisa baca Indonesia. Dan papi tulis surat, papi juga sekarang belajar bahasa Prancis. Waduh, saya pikir buat apa ya, saya belajar Prancis ya susah, papi belajar bahasa Prancis. Tapi papi bilang begini, ya papi pengen denger nanti satu ketika papi bisa juga bicara sama anak-anak saya gitu, sama cucunya. Artinya papi memikirkan hubungan emosional dengan keturunan saya gitu, dengan keluarga saya. Mungkin saya punya istri Belgia, istri orang Prancis, enggak, tapi saya punya Messi katanya sekarang ya. Tapi papi mikir bahwa hubungan emosional itu bukan hanya tulis surat, hanya bicara, kasih uang untuk sekolah, bukan. Tapi juga gimana dia bisa bicara gitu. Papi dalam keadaan umurnya waktu itu berapa ya, 50-an gitu, belajar bahasa Perancis untuk supaya bisa bicara dengan anak-anaknya. Itu sebenarnya contoh yang kita bisa terapkan di banyak hal. Terus papi juga menekankan bahwa anak-anak tuh nggak perlu dikasih uang banyak. Itu papi udah dari awal lah ya. Papi memang banyak memberikan, kita banyak dapat ya dari papi ya, maksudnya kita minta apa kita sering dapat. Tapi papi juga selalu bilang anak-anak harus dikasih itu pendidikan, bukan uang. Kita waktu saya masih kecil itu papi saya itu punya toko namanya toko Goengo, toko mainan ya. Toko mainan ini ya jual mainan, anak-anak siapa yang nggak mau mainan gitu. Jadi setiap kali atau beberapa bulan sekali itu mesti belanja ke Jakarta dulu, namanya belanja ke pasar pagi di Jakarta. Setelah saya agak besar saya ikut, tapi waktu kecil kita nggak ikut, kita tunggu di rumah, kita nunggu papi pulang sampai malam, biasa pulang jam 9, jam 10 malam. Itu papi bawa koper banyak sekali besar, koper besar isinya mainan-mainan paling baru. Wah itu senang banget ya, buka mainan kita bisa main dulu berapa jam baru kita boleh bisa tidur. Tapi jadi kita dapat yang pertama lah kalau masalah mainan. Tapi waktu saya mulai SMP saya pernah pengen dapat motor. Saya bilang terus papi janji bilang nanti saya kasih motor Natal, hadiah Natal lah. Tapi waktu Natal saya ternyata nggak dapat motor. Wah saya sedih, saya marah, pikiran kenapa papi ya, kan udah janji gitu.
tapi rupanya papi perlu uang untuk yang lain, terus waktu itu untuk sekolahin koko saya yang paling tua yang ke Belgia ya. Nah itu kita, tapi kita belajar bahwa kita nggak selalu dapat apa yang kita dapat. Nah itu rupanya juga kita dalam hal itu banyak, meskipun background beda tapi banyak yang sepakat bahwa kita tuh nggak bisa dapat soal apa yang kita dapat, itu mesti apa yang kita mau ya. Kemudian banyak hal yang itu kita terapkan di pendidikan anak-anak terutama ya, bahwa anak-anak itu tidak selalu dapat yang mereka mau saat itu. Jadi kalau itu mah udah biasa lah, kalau anak-anak minta sesuatu jawaban pertama nggak sekarang, not now ya, atau nanti kita lihat dulu toko lain lah, kita lihat dulu, bandingin dulu harganya, atau itu sih bukan untuk anak-anak aja. Messi juga kalau beli barang bisa muter-muter seluruh kota untuk dapat yang cocok, tapi akhirnya juga nggak beli. Sampai ya ini kadang-kadang bentrok ya, karena saya memberi, maminya menahan. Tapi itulah cara kita mungkin mendidik yang paling penting ya. Jadi anak-anak tidak biasakan untuk mendapat, tapi waktu kita anak-anak bilang mau sesuatu dan kita bilang boleh, mereka senangnya bukan main, dan sangat menghargai apa yang mereka terima gitu. Boleh dibilang sampai sekarang, sampai merit pun mereka tidak pernah minta ini itu ya, tipe anak-anak kita nggak pernah minta. Jadi itu juga mungkin kita lihat anak-anak sampai waktu menikah dia nggak pernah minta apa-apa. Memang ada biaya waktu pernikahan kita keluarkan, tapi mereka nggak ada minta mobil lah, minta rumah lah, boro-boro gitu, kita beli juga nggak bisa tentunya. Tapi mereka nggak minta. Mereka bukan tahu keadaan orang tuanya, tapi mereka juga memang udah belajar bahwa mereka nggak bisa mengharapkan barangan. Kita 12 tahun di Jerman, kemudian setelah tahun 82 balik ke Bandung. Nah Messi juga belum punya teman di Bandung, orang asing ini di Bandung, orang dari misalkan Jakarta. Jadi kita tinggal di mertua, di Taman Mertua Indah. Itu berapa tahun total? 18 tahun dong, dari 82 sampai tahun 2000. 82 sampai 94, 12 tahun. Oh ya 94, karena 94 kita akhirnya punya rumah. 12 tahun. Ya udah tau lah sengsaranya di mertua gitu. Tapi banyak hal yang kita belajar, karena setelah kira-kira 5 tahun saya mulai punya pekerjaan tetap, punya aktivitas tetap sebagai arsitek dan sebagai kontraktor. Saya banyak di Jakarta karena memang Jakarta sumber proyek gitu. Punya kerjaan di Jakarta, dan 5 hari seminggu atau 4 hari seminggu saya tuh nggak ada di rumah. Tapi kita banyak melayani gereja, di GKI di Bandung, dan saya majelis berapa kali ya, 4 tahun naik 2 kali, terus turun lagi, dan belakangan juga Messi juga ikut jadi majelis. Dan itulah mulainya pergaulan Messi di tempat ya. Gereja saya pikir adalah satu-satu tempat di mana kita bisa mulai hubungan kita. Buat saya pribadi, karena anak kita laki-laki, saya juga tahu bahwa anak-anak itu akan lihat papanya. Saya udah tahu itu, dan jadi saya rasa tanggung jawab saya, rasanya bebannya berat juga. Karena apa yang saya lakukan itu dia pasti lihat, dan mungkin dia contoh gitu. Tapi saya juga nggak bisa bilang itu saya bisa lakukan sendiri. Kalau Messi nggak dukung saya juga nggak bisa ya. Saya juga nggak bisa bilang berapa beratnya Messi dalam hal ini ya, tanggung jawabnya ya. Dalam hal mendidik anak ya, kita sebutnya bersyukur juga ya, bahwa terutama dalam hal mengadakan terus-menerus hubungan emosional, kita sebutnya bersyukur. Meskipun anak jauh, mereka dengan teknologi yang sekarang itu lebih mudah ya, ada email, ada Yahoo Messenger, ada WhatsApp ya, jadi kita bisa terus berhubungan. Agak sulit ya, misalnya Steve yang di Jerman, karena cukup lama kita nggak ketemu, hubungannya ini agak jauh, agak sulit. Tapi sekarang kita kesini, kita lihat semuanya ternyata bisa bereskan, utang kita berhubungan juga kita bisa bereskan, dan kita happy sekali bahwa hubungan dengan Steve, dengan Tere ya bisa kembali dengan baik ya, yang kita sangat harapkan bisa ya anak-anak. Steve jadi anak kita yang pertama ya, Christian ya, sekarang udah
punya anak 2, jadi cucu kita 2, Carson dan Harmony, umur hampir 4 dan hampir 1,5 tahun. Ya, Christian akan selesai Master Degree of Theology tahun ini, dan juga nggak lama lagi bisa ditabiskan jadi pendeta di PCA ya, Presbyterian Church of Australia. Nah, Fabian juga udah punya usaha sendiri, udah lama ya. Rencana migrate tahun depan untuk anaknya sekolah di sini, anaknya umur hampir 5 tahun, dan istrinya juga guru sekolah minggu. Ya, dulu sekolah minggu, jadi ketemu di gereja memang. Ines itu ketemu di gereja dengan Fabian, kemudian juga kita tahu Fabian punya iman yang baik, yang kuat. Kita tahu waktu kita di Australia berapa tahun, kita pulang ke Indonesia, kita lihat Fabian pagi-pagi baca Alkitab dan yakin sekali Tuhan yang jadi pegangan dia. Itu yang selalu kita ingin harapkan. Ya, Steve tinggal di Heidelberg, itu kira-kira dari tempat ini 3,5 jam naik mobil atau naik train. Kerjanya baik sebagai IT profesional, juga sudah ada anak perempuan dan istrinya juga Tere sedang mengandung anak kedua. Istri juga kerja di perusahaan yang sama di bidang administrasi. Pendidikannya juga cukup tinggi. Dan yang saya bersyukur sebetulnya selama kita tidak ada dari tahun 2000 sampai kapan kita ketemu Steve lagi ya? 2 tahun yang lalu. Ya, tapi itu kan artinya kita 10 tahun lebih nggak ketemu dia ya. Ya, 10 tahun kita nggak ketemu Steve, dan selama mungkin 6 tahun pertama atau 5-6 tahun pertama saya titipkan sama adik saya. Istrinya ini yang saya pikir orang Jerman tapi fantastik. Dia begitu kuat imannya, dia mendidik anak-anaknya juga dan mendidik Steve juga ke gereja aktif ya, sehingga saya pikir Tuhan menempatkan seseorang gitu kalau kita nggak ada ya. Steve dan Tere juga aktif melayani gereja setempat ya. Tere bisa main piano, dan juga Steve kadang-kadang menerjemahkan, translate kalau ada pendeta Jerman khotbah di Kebaktian Indonesia, dia yang bisa translate. Anak yang paling kecil Joy dan Olis juga yang menikah udah 2 tahun lebih ya, 3 tahun sekarang. Dan kita bersyukur juga bisa punya rumah sendiri sekarang, punya usaha restoran kecil. Yang kita paling concern masih ya bahwa kehidupan rohani Joy dan Olive yang mungkin Masih agak saya pikir masih jauh itu dan yang sempurna. Meskipun dulu Joy aktif di MRI di Melbourne, tapi mungkin ada suatu kesempatan di mana kita lepas dari pengawasan kita ya. Ya, tadi udah dibilang bahwa hubungan emosional dengan anak sekarang memang secara teknologi lebih gampang ya. Kita sebetulnya ingin juga di Saresehan ini ingin Skype, tapi mungkin karena tanggal 12 itu waktunya agak siang, itu di sini masih pagi sekali dan kita mungkin dalam perjalanan di Italia karena kita rencana akan masih jalan ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di teks, mudah-mudahan saya bisa jawab atau kita salah satu bisa jawab. Dan ya, selamat Saresehan ya. Oke, semua bye-bye. Lihat lagi, ketemu lagi di Melbourne bulan Agustus yang akan datang ya. Bye-bye. Tahu kami makannya minum Sprudel ya? Kita Sprudel. Ja. Ich muss mal kaufen, die Maria kriegt kein Leitungswasser. Nein? So, Maria? Danke, lieber Gott, für diese wunderschöne Hochzeit. Danke für die Familie, die gekommen ist. Jesus aus Indonesien, aus Australien, von überall. Vater, danke für die Freunde, die wir haben. Und danke auch für unsere neue Familie, für die Rups. Vater, hilf uns, dass wir einfach ihnen vorleben können als Christen, dass wir nichts Besseres sind als sie, und dass wir an Gott glauben, Jesus. Ich bitte dich, dass du Nathanael und Steffi in ihrem Leben segnest, Vater, dass sie den Weg zu dir finden, Jesus, und dass wir auch liebevolle Schwiegereltern sein können. Und Jesus, du siehst auch Samuel, du siehst, wie traurig er ist, Vater, dass er nicht so sein kann wie andere Jungs. Und ich bitte dich, Jesus, du kannst ihn wieder gesund machen, du kannst ihm zeigen, dass du größer bist als alles andere, Vater. Und darum bitte ich dich vom ganzen Herzen und
Segne auch noch unser Beisammensein mit Paul und May, Vater. Und danke, dass du bei ihnen bist, dass du sie segnest. Ich danke dir auch für Tere, Jesus. Ganz besonders, das hat mein Herz so sehr erfreut, Vater. Ich bitte dich, dass auch Frieden einzieht und dass sie sich bei uns zu Hause auch wohlfühlen können, dass wir ihnen zur Seite stehen können, dass wir ihnen auch mit den Kindern helfen können, Jesus. Danke für deine große Liebe und Treue und danke auch für dieses leckere Essen. Amen. War ein bisschen lang. Manchmal